ikan terus. Selamat pagi teman-teman. Yap, ini adalah casut atau cacing sutra. Ada juga sih yang bilang ini adalah cacing rambut karena memang bentuknya seperti rambut. Pagi ini casutku ini baru datang teman-teman. Jadi seminggu sekali tuh aku beli cacing sutra untuk pakan-pakan ikan, terutama ikan cupang ya. Karena ikan cupang nggak tahu kenapa lahap banget kalau dikasih makan cacing sutra gitu. Nah, karena kebetulan cacing sutranya datang pagi ini, jadi marilah kita bikin video tentang cacing sutra. Jadi teman-teman, cacing sutra itu bagus ya untuk diberikan pakan kepada ikan-ikan hias kita teman-teman. Terutama kalau aku ya, itu ikan cupang gitu. Nah, ikan cupangku itu kalau dikasih makan cacing sutra lahap banget teman-teman. Karena mungkin rasanya lebih enak kali ya teman-teman daripada pelet. Tapi ada juga beberapa ikan cupangku tuh yang memang makannya pelet. Jadi memang tak buat eksperimen gitu. Jadi sebagian itu makan cacing sutra, sebagian memang sengaja dikasih makan pelet. Gitu. Pengen tahu aja perbedaannya apa. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi ini aku kalau cacing sutra aku ya teman-teman ini menggunakan aerator. Ini cuman contoh ya teman-teman, karena kan untuk ini ya, untuk bikin video ya, jadi cacing sutranya ini tak bawa ke meja kantorku tuh teman-teman. Jadi supaya lebih mudah aja pengambilan videonya gitu. Sebenarnya nggak di sini sih teman-teman, ada tempat penyimpanannya sendiri. Ini juga tak ambil sebagian sih, nggak semuanya gitu kan. Cuman untuk bikin video menggunakan aerator biasa, aerator akuarium gitu, supaya si cacing ini tidak mudah mati teman-teman. Karena kan airnya itu tersuplai oksigen dengan bagus gitu. Nah, kalau tidak menggunakan aerator bagaimana? Ya tidak apa-apa. Tidak menggunakan aerator pun cacing tetap bisa hidup, tapi sehari itu ya setidaknya 3 atau 4 kali lah ganti air. Karena kalau tidak diganti air, si cacing sutra ini tuh mati teman-teman. Nah, ciri-cirinya kalau dia banyak yang mati itu warnanya jadi putih. Jadi dia warnanya sudah tidak merah-merah apa ini, coklat gitu ya. Nggak seperti ini teman-teman. Jadi dia warnanya putih gitu. Dan itu tidak bagus kalau dikasih makan ke ikan. Jadi kan kita bisa sakit gitu. Nah, cacing sutra ini tuh biasanya banyak ditemui ya teman-teman di sungai-sungai seperti itu, atau di sawah seperti itu. Pokoknya yang tempat-tempat yang tergenang air seperti itu, kayak danau gitu, di pinggiran-pinggiran seperti itu kan. Nah, kalau teman-teman berminat untuk mencari ya, biasanya itu seperti ini. Umpama teman-teman melihat lumpur gitu ya di dasar sungai atau di sawah atau di mana itu, kalau teman-teman melihat warna pink-pink di atas lumpur, nah kemungkinan besar itu adalah cacing sutra. Nah, untuk cara mengambilnya ya teman-teman harus ambil beserta lumpur-lumpurnya gitu, karena kan cacing sutra ini itu dia memang suka bertempat tinggal di lumpur-lumpur itu gitu. Nanti di rumah baru dibersihkan seperti itu. Ada juga yang budidaya begitu, jadi teman-teman tinggal beli seperti aku ya, tinggal beli gitu karena supaya tidak perlu repot-repot mencari. Itu begini budidayanya itu. Jadi cacing sutra itu dipilih bibitnya yang dirasa cukup bagus ya. Kemudian bibit ini itu ditaruh di kayak wadah, kayak nampan gitu loh, dengan air mengalir gitu. Nah, nanti dia itu akan berkembang biak di situ, akan berkembang di situ lah, intinya gitu. Karena cacing sutra sendiri adalah hermafrodit ya. Jadi dia kadang bisa jadi laki-laki juga, jadi perempuan gitu kan. Jadi dia bisa memperbanyak diri gitu, berkembang biak gitu. Nah, pakan sendiri sebenarnya bisa sih kita kasih makan sayur-sayuran gitu, seperti timun atau kubis ya teman-teman, tapi yang sudah difermentasi. Atau kalau kata temenku itu ampas tahu teman-teman. Ampas tahu itu makanan yang disukai cacing sutra. Tapi kalau itu cuman
1 minggu ya di tempat teman-teman seperti aku kan cacing sutraku kan 1 minggu habis gitu ya. Jadi ya tidak perlu dikasih makan ya, cukup diganti airnya supaya airnya itu tetap jernih, supaya kandungan oksigennya tetap bagus sehingga cacing sutra itu tidak mudah mati begitu. Nah, kalau teman-teman pengen tahu bagaimana cara mencuci cacing sutra kalau baru datang dan sebagainya, nanti videonya tak taruh di belakang ya, yang bagian akhir ya. Nah, lalu kandungannya apa sih cacing sutra ini? Kalau dari sumbernya yang aku baca ya, jadi untuk kandung proteinnya sendiri itu memiliki kadar 57%. Kemudian untuk lemaknya mencapai 13,3%, kadar abu sekitar 3,6%, serat kasar sebanyak 2,04% dan air 87,7%. Nah, banyak teman-temanku mengatakan ya, termasuk aku sendiri ya, sudah membuktikan itu sangat bagus untuk diberikan menjadi pakan ikan hias ya. Kalau aku kan seringnya ikan cupang ya, aku ada ikan hias lain selain cupang, cuman dia lebih sering makan pelet atau bloodworm atau cacing darah gitu. Karena cacing sutra ini kan pakan alami ya teman-teman, pakan hidup gitu ya. Jadi kita tetap harus waspada karena cacing sutra ini kan kita tidak pernah tahu asal muasalnya dari mana, dia hidup atau tinggal di mana gitu kan. Bisa jadi dia berasal dari sungai yang terkontaminasi industri, kita tidak pernah tahu gitu kan. Syukur-syukur cacing sutra ini tuh hasil dari budidaya petani cacing sutra. Itu malah bagus karena kan dia sehat ya, sejak kecil sudah dibudidaya di tempat yang bagus gitu kan. Tapi kita sebagai pembeli sekali lagi kita tidak pernah tahu. Nah, juga dengan penyimpanan cacing kita teman-teman. Jadi dalam proses penyimpanan terkadang cacing kita itu mati. Nah, itu warnanya putih-putih seperti itu cacing yang sudah mati teman-teman. Nah, itu fatalnya kalau termakan oleh ikan kita bisa sakit teman-teman. Ikan kita bisa sakit pencernaannya atau yang paling fatal adalah mati gitu kan. Nah, jadi supaya tidak seperti itu, kita harus sering-sering membersihkan cacing kita. Kita harus sering-sering mengganti airnya gitu kan. Jadi caranya itu dibilas, diganti airnya, terus sampai airnya itu jernih gitu. Biasanya kan airnya itu butek gitu kalau air cacing itu banyak yang mati itu airnya butek. Gitu. Jadi ikan-ikan kita menjadi semakin bahagia dan semakin gendut gitu. Nah, oke, mungkin sekian video kali ini teman-teman ya. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, boleh teman-teman share sehingga teman-teman kita semuanya mendapatkan pengetahuan hal yang baru. Jika teman-teman ingin atau menyukai video ini, boleh teman-teman subscribe sehingga teman-teman nanti bisa mengikuti atau mengetahui hal-hal apa saja yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye bye.